Kamu belok kiri dulu. Kamu tetap jalan lurus. Jangan lihat ke belakang. Sedikit ke kanan. Bisa nangkep sekarang? Sedikit lagi ke kanan. Cukup dekat belum? Aku yang duluan nangkep. Tanganku lebih panjang dari punyamu. Ini hukum fisika yang gak bisa dihindari. Kita lagi di posisi yang sama. Jadi pasti tanganku yang duluan nyentuh daun. Kalau jatuhnya bebas banget. Mungkin kamu benar. Tapi daun jatuh nggak cuma karena gravitasi. Ada juga tarikan angin dari atas. Ditambah gaya samping dari angin. Jadi daun ini nggak jatuh lurus ke bawah. Gak mau debat sama kamu.
Aku dapat kopi. Mau americano atau cappuccino? Americano. Makasih. Mereka semua. Ah. Jadwal lomba terdekat mepet banget. Aku gak cuma sekelas sama mereka. Kita jarang ketemu. Jadi aku suruh mereka kasih tahu tante asrama. Aku begadang hari ini. Aku anterin kamu dulu. Biar gak macet di jalan. Ide bagus. Aplikasi ini juga hasil jerih payahku. Aset paling berharga mahasiswa itu bukan semangat dan kreativitas? Kenapa mamaku selalu bilang mereka nggak cocok? Ketidakpahaman orang tua itu salah paham yang terus-terusan. Kamu benar. Waktu aku ikut kompetisi modal Ventura, itu juga buat nama baik keluarga Xie. Aku nggak bisa milik lahir dari mana. Tapi aku mau pilih jalanku sendiri. Mungkin mulai dari nol. Biar semua orang bisa lihat dirimu yang sebenarnya. Yang mau pakai mahkota harus siap beratnya. Bagus itu. Mau pakai mahkota? Harus siap beratnya. Semangkok sup ayam ini enak banget, bikin semangat. Ayo kita kerja. Ming Rui. Maaf, kali ini aku memang akan bersikap keras kepala. Karena aku tidak ingin identitas murid-murid kita terlalu tercampur dengan kepentingan bisnis. Tapi kalau bisa menguntungkan lebih banyak orang, itu juga bentuk balasan spiritual. Aku harap kamu dan kakak sulung serta kakak keempat bisa memahami niat awal aku menciptakan ini. Meski permainannya baru mulai besok, tapi hari ini sudah ada yang bawa cek kosong. Datang ke kita untuk beli barang ini. Dan bilang mau isi berapapun. Isi angka berapa saja sesukanya. Iya, Komori. Aku sudah pikir, kita bisa lebih cepat ketemu orang tua. Kamu nggak perlu kerja keras lagi kan? Kamu harus kerja di luar setiap hari. Betapa susahnya kerja kamu, kan? Aku mau buat ember emas pertamaku. Aku pasti beliin kamu rumah dulu. Hei. Sini. Lihat, kamu ngapain? Kamu ngapain sih? Lihat apa kata Lao Sheng. Aku nggak bilang kamu pergi. Aku bilang Ming Rui. Terlalu susah. Nggak perlu. Mama saya bilang, kamu tutup telepon dulu. Lihat, aku kasih tahu sesuatu. Kamu sakit. Gak apa-apa. Zhang Ming Rui yang terus ganggu teman-temanku. Bisa nggak kalian? Begitu ada yang invest di proyek kita satu persatu. Sekarang bisa cuan besar. Nyonya asli. Kan. Kenapa macet banget?
Kenapa Lau Cheng sama Luo Zhi belum datang? 20 menit nggak bisa masuk. Ah! Lau Shao, Halo Ming Rui. Gimana kabarnya? Aku dan Lucy terjebak macet di jalan. Kalian masuk dulu. Aku nyusul. oke cepat ya. Macet. Kok bisa macet di jam segini? Masih lama sampai, bos? Gimana kalau barang di depan dulu? Nggak bisa gerak. Cemas juga percuma. Bos, kami sampai. Oke, pas banget. Taruh di sini. Kamu larinya kencung banget, ya? Aduh, Kamu. Gimana kabarnya? Hei. Kamu gimana? Bisa jalan lagi? jangan peduliin aku. Kamu duluan aja. Bagaimana kalau aku antar kamu ke rumah sakit dulu? Kamu duluan aja. Nanti keburu telat. Aku tangkap kamu. Jangan, itu kelamaan. Kamu duluan aja. Tolong ambilin itu. Naik. Oke, Ayo naik. Hei. Loh, ini bukan tim Huainan? Hei, tim Huainan ini. Memang kenapa sama Huainan? Santai aja. Sebentar lagi sampai. Oh. Ini bukan karena takut dibilang plagiat jadi gak berani dateng, kan? Jangan lupa, kami punya hak properti. Hak properti, HMPH. Gimana kalau aku lupakan aja? Aku cek tadi malam. Aplikasi hak properti ini, dari mulai aplikasi sampai selesai. Paling cepat 3 bulan. Nakut-nakutin siapa? Sekarang kita di garis start yang sama. Sekarang kita undian. Kalau kita lapor dulu. Ide Huainan itu dianggap plagiat enggak? Oke. Wah, gue udah gak sabar nih nonton pertunjukan bagus ini. Jangan repot-repot masuk, masuk aja. Haha, bagus. Sampai ketemu nanti. Dadah. Hai. Kamu siapa? Xiaoyan, kamu masuk dulu. Kami tunggu di sini. Kita satu tim. Kalau mau masuk, masuk bareng. Cepetan, udah mau sampai. berhenti. Aduh, Kamu berhenti dulu. ada apa? Turunin aku. Udah telat, tinggal 5 menit lagi. Kamu masuk dulu. Ah. Kehormatan ini milik semua orang di tim. Kalau aku bikin kalian ketinggalan pertandingan, aku bakal ngerasa bersalah seumur hidup. Jangan khawatir, aku telepon Bele. Biar dia antar aku naik motor. Oke, hati-hati di jalan. Aku nggak bakal ngecewain kalian. Dibanding kamu, kamu dikhianatin dan bergantung sama aku. Aku harap
Kamu lebih baik. Semuanya. Dicintai semua orang. Bahkan kalau kita lupa satu sama lain di dunia ini. Kenapa kamu nggak masuk dulu? Hai Lau Cheng Hai. Luo gimana? Dia nggak bareng kamu? Luozi kakinya keseleo. Dia suruh kita masuk dulu. Lomba itu lebih penting. Dia masih punya sedikit akal. Gobi, hatiku tetap sama. Kamu mungkin kecewa. Hai. Kalau nggak apa-apa, coba suhu airnya dulu. Bikin nama dulu pamer kalian. Jadi citra versi emas nanti lebih bagus, kan? Iya, Lau Chang, kami dukung kamu. Kami dukung kamu. Ayo, tunjukkan kekuatan tim kita. Kasih Chen Yongle pelajaran. Lihat. Ayo, ayo. 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 Oke. Hei. Hahaha. Kakak, presentasi kamu di kompetisi model hari ini luar biasa. Kak, performa kamu hari ini benar-benar hebat. Luar biasa. Hah, ini kan biasa saja? Hahaha, hei. Tapi hari ini menurutku, aku lumayan. Ritmenya, beberapa poin yang diucapkan. Dan hei, Heinan. Oh, kakak senior ini sudah nasihati kamu sebelumnya. Bilang jangan daftar. Sekarang lihat, gelar dewa aja hilang. Kasihan deh. Lupakan hadiah utama. Buat apa kalau timmu bahkan nggak masuk 3 besar? Memalukan diri sendiri? Ah hei, lihat kakak senior Yongle kita. Itu pasti juara. Pemimpin di bidangnya. Laporannya bikin heboh semua orang. Pasti. Begitu Kak Yongle muncul. Nggak ada yang kedua. Hanya yang pertama. Hah? Kalau bukan karena air kotor yang dilempar Sang Wei dari awal, bisa senyum segembira itu, Chen Yongle? Kalian yang naik panggung, laporan asal dulu. Pas giliran kami naik, semua fokus ke masalah plagiat. Nggak ada yang peduli. Apa sih sudut pandang senior lama itu? Kalian ngapain? Sudah jelas? Cuma melampiaskan amarah ke kita. Bukan hal yang bisa kita kendalikan, kan? Kalau mau disalahkan, aku cuma bisa salahkan Huainan yang tidak punya kreativitas. Lihat saja seluruh universitas pendidikan ini. Siapa yang berani meniru kreativitas Chen Yongleku? Kak senior, kamu berani bicara seperti itu? Kak Yongle. Kamu benar-benar tahu seperti itu? Apakah kamu hati nuranimu bersih mendapatkan juara pertama ini? Kamu berani bilang laporanmu itu sempurna tanpa cacat. Kenapa kamu tidak main bersih, malah mau main curang merebutnya? Hei, Kak senior, aku ini orangnya murah hati. Boleh aku pinjamkan kamu sedikit akhlak? Hei Shen. Apa maksudmu ini? Octavia. Aku tidak melapor ke juri di tempat acara tadi. Ya, aku pikir Kak Senior pasti bisa menanggung semua ini. Apa yang harus aku tanggung? Pembicaraanmu hari ini tentang desain rumah kaca. Jelas sekali dan tahu sebelumnya.
Desain dari Universitas Wageningen Belanda sangat mirip. Bukti apa yang kamu punya buat ngomong seperti itu? Sangat sederhana. Sistem pengukuran dan kontrol nirkabel yang kamu bangga-banggakan. Bahkan datanya sama persis dengan Universitas Wageningen. Bukankah itu sudah cukup jelas? Butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun sistem ini. Bahkan kalau kamu mahasiswa baru di perguruan tinggi, mulai meneliti topik ini, tidak akan bisa mendapatkan kesimpulan secepat ini. Wah, nggak apa-apa, Kak. Aku tidak akan mudah seperti ini. Hebat banget kan bisa dapatnya dengan cara apapun? Menjiplak data orang lain. Menyeret lawan ke dalam masalah. Sungguh memalukan. Kamu jelas-jelas bicara omong kosong. Kalau gitu jangan bicara omong kosong lagi. Ayo pergi. Guru juri. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu punya bukti? Kalau bisa menunjukkan bukti, jangan lempar lumpur di sini. Kenapa fitnah Kak Senior Yongle? Oke, kamu mau bukti? Data tertulis dari laporan penelitian, kan? Jangan remehkan sistem 10.000 yuan ini. Aku pasti akan penuhi keinginanmu. Kami membuat semua ini sendiri. Kalau ada kesamaan apapun, itu murni kebetulan saja. Bagaimanapun, piala sekarang sudah di tanganku. Kamu tidak ingin merebut siapapun dari kami. Ah, Jangan khawatir. Aku pasti akan melaporkan kejadian hari ini ke pihak sekolah. Biarkan aku memberimu kesimpulan yang meyakinkan. Dan sekarang propertinya sudah di tangan kami. Kita masih punya kesempatan. oke, aku percaya padamu. Wah, beruntung sekali kita tidak dapat hadiah pertama itu. Kalau tidak, investasi macam apa? Pasti akan banyak sekali urusan. Aku tidak suka hal seperti ini. Dengan kepribadianku, aku masih ingin bersenang-senang sebentar lagi, kan? Betapa nyamannya itu. Huainan, meskipun sebelumnya aku tidak setuju denganmu tentang idemu yang mau memberikan ide secara cuma-cuma. Tapi hari ini berdiri di panggung ini bersama kalian semua. Aku juga benar-benar merasakan apa yang Luozi tulis di suratnya. Kita sebagai mahasiswa bergantung pada semangat dan kebodohan ini. Darahku masih terasa panas. Bagaimanapun, cukup sampai di sini saja untuk hari ini. Apapun yang kamu lakukan di dekade nanti, sumber daya apa yang kamu butuhkan? Cari saja aku. Aku pergi dulu. Hei, apa yang sebenarnya dikatakan Luozi kepada kita semua? Menurutku rasanya tidak sama. Aku akan kirimkan informasinya nanti. Ambil saja pelan-pelan. Sekarang pergi menemui Luozi. Ah, Sebelum memasuki venue, aku ingin memberitahumu sesuatu. Kemarin kamu tidak mengerti mengapa Huainan ingin menyumbangkan hasil kerja timnya ke Badan Amal, dan akhirnya kalian berpisah. Tapi pada saat yang sama, sebenarnya Huainan juga menghadapi modal yang dipertanyakan oleh anggota keluarga. Tekanan yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dirinya memenuhi syarat untuk terus memimpin tim ini. Aku tidak tahu apakah kamu ingat. Kita semua mau bergabung ke tim ini. Mau mendedikasikan waktu luang kita. Apa tujuannya sebenarnya? Di masa muda kita yang hanya sekali seumur hidup, bisa bikin darah mendidih. Apa kenangan yang tak terlupakan? Ini jawabanku. Hari-hari bekerja berdampingan denganmu. Hal paling berharga di kuliah adalah persahabatan yang tulus dan jujur. Aku yakin Huainan juga berpikir begitu di hatinya. Kuharap kalian kesampingkan dulu perselisihannya. Buat kenangan kita bersama Huainan. Bahkan kalau nanti sudah tua, masa muda kita tetap patut dibanggakan. bukannya Bele mau jemput kamu? Kamu jalan sendirian di sini. Sedang apa? Gak apa-apa.
Mereka semua sibuk. Kamu baik-baik saja? Semuanya gak bikin kamu malu, kan? Kakimu seperti ini. Masih perhatian sama aku. Oh, terima kasih ya. Ngapain terima kasih? Karena gak maksain punggungmu. Atau terima kasih karena minum bareng kamu kemarin? Oh, terima kasih ya. Selalu ada. Permainan hari ini. Ada faktor manusia lebih banyak. Kejahatan selain perang. Jangan khawatir. Kak Yongle main kotor kali ini. Pakai cara yang memalukan. Termasuk akal bulusnya di laporan kompetisi. Aku akan kasih masukan. Aku gak terlalu pengen permainan bagus. Egois karena masalah pribadi. Tapi gak apa-apa. Tim kita gimana? Gak ada konflik karena perbedaan sebelumnya. Menurutku itu yang paling penting buat tim. Lihat kamu masih bisa ketawa. Aku lega. Mungkin kita kurang siap. Tapi gak masalah. Hal baik butuh waktu. Jalan masih panjang. Tapi sebelum ke Jepang, kayaknya aku harus balas budi. Budi apa? Perjalanan ke Gulangyu. Ayo, teman-teman. Aku sudah siapkan untuk semua orang. Makan malam hangat ini masih panas. Apa aku masuk kamar yang salah? Wah, sayang sekali makan malam ini. Kalau begitu hanya bisa kuberikan ke sang lain. Hei. Kamu harus jaga barangmu, bos tua. Ayo duduk. Duduklah. Mari kita lihat apa yang kita dapat. Beli ayam goreng dan burger cola. Pilihan yang bagus. Nanti keluarkan. Aku sudah lama lapar. Hanya menunggu kamu beli ini. Bagaimana kali ini? Banyak informasi tidak dikomunikasikan dengan baik sebelumnya. Dan hasilnya tidak terlalu bagus. Aku minta maaf kepada semua orang sebelumnya. Ayo duduk. Wah, sayang. Hei, aku benar-benar kesal hari ini. Aku ingat Chen Yongle si cebong yang terlihat sukses. Aku benar-benar ingin memukulnya. Tapi, dia akan sial, Lao Shao. Dengarkan nasihat kakakmu. Jangan pernah menyinggung perempuan. Yes hanya mengambil milik Chen Yongle. Buat laporan untuk membandingkan data makalah asing. Langsung buat laporan tebal. Aku sendiri menyerahkannya ke juri dan guru. Momennya sudah dikirim. Akan meledak sebentar lagi, oke? Si kecil 8 Zhang dan Chen Yongle. Yah, hari-hari indah sudah berakhir. Sudah selesai. Jadi bagaimanapun. Terima kasih sudah selalu percaya padaku. Berjuang bersamaku sampai akhir. Satu lagi. Kenapa kamu bilang begitu? Hari-hari kamu tidur di kantor mewah paling-paling. Anggap saja liburan wisata. Bagaimana nanti? Meski aku tidak bisa tidur nanti, tapi asrama kita dan kandang anjing ini masih oke. Benar kan? Hahaha. Tapi apa? Kita memang tidak mencapai target kali ini. Tapi itu malah bikin semua orang senang. Tapi gak apa-apa kok. Mari kita ikuti alur pikir ini. Kalau kita terus kerja keras mengembangkan, pasti bisa berkembang sesuai keinginan kita. Versi final yang ideal. Aku percaya sama kamu. Investasi malaikat bakal berhasil tahun depan? Tahun depan udah dekat? Kalau bukan tahun depan, ya lusa. Pokoknya udah disepakati. Kami akan selalu jadi tim tetapmu. Kami andalkan kamu ya. Ya, serahkan padaku. Lain kali pakai kantor mewah itu. Gak masalah kalau Gobi gak dipinjam. Pokoknya bagus kalau kelasnya sama. Minta kebanyakan. Jangan ngayal. Lu masih kuat. Udah mau bakar duit? Permintaanku jauh lebih sederhana. Gak perlu gedung kantor mewah. Tapi siamen bocake harus ada. Ngomong-ngomong siamen bocake, kita udah gak bisa makan lagi. Haha, Jadi, kamu yang putuskan.
Mengerti. Mulai terima pesanan. Segar. Segar. Hei. Para siswa yang terhormat. Teman-teman semua. Stasiun Perbaikan Huainan resmi buka hari ini. Yang butuh perbaikan bisa datang ke kami. Ada yang bisa dibantu? Ada yang perlu bantuan? Ada. Hei, 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 oke. Antre di sini. Semua antre di sini. Semua antre di sini. Hei. Aku punya. Aku paham. Diam-diam antri di sini. Huoze. Ternyata baju 2 lapis. Haha, Kakimu udah baik kan? aku udah oke. Tadi malam gimana? Aku bikin rencana jalan-jalan ke Gulangyu semalaman. Mau kemana dulu? Hari ini aku gak mau ikut rencana Tuhan. Terserah kamu. Oke, jalan-jalan aja. Hei cowok ganteng cewek cantik. Kalian berdua main ke Gulangyu. Gak bisa cuma jalan kaki. Naik mobilku aja. 120 sejam gimana? Profesor Wen. Namaku Wen Yuan. Sastra. Jurang yang dalam. Nanti, kamu gambar buat aku bikin karakternya. 6 emotikon senyum itu artinya apa? Ah. Kalian berdua siming, kan? Kamu bilang Profesor Nawen itu kakakku. Nama kakakku Wen Yuan. Kami kembar. Namaku Wenbo. Digabungin jadi sangat berpengetahuan. Tapi isi perutku sama-sama kosong kayak dia. Hubungan kami namanya. Harusnya namanya tulang patah tapi urat masih nyambung. 20 lebih berapa kamu? Soalnya murid kakakku, oke? Dapat diskon. Jangan-jangan Profesor Wen? Manfaatin liburan buat kerja. Sengaja pura-pura gak kenal kami berdua. Mending lupakan aja. Kami rasanya beda banget. Ah, itu canggung. Gak, ada yang canggung soal itu. Hei, aku udah muak sama kamu. Ada apa? Kak, bisa gak kamu berhenti nyanyi? Kami mahasiswa yang gak punya uang. Cuma 20.000. Mending kamu lihat-lihat di tempat lain. Tunggu bentar mbak. Uang 20 yuanmu itu bukan apa-apa. Kenapa pacarmu SGI 1,9 meter? Pacarku kelihatan kumuh. Kalian bilang datang ke Gulangyu untuk jalan-jalan berdua. Di kantong pacarmu cuma ada 20 yuan. Dia nggak takut kelihatan kumuh. Iya, haha. Aku takut. Oke, naik mobil. Kalau gini, aku kasih diskon 20 lagi buat kalian berdua, jadi 80. Kalau kepanasan, taruh di bagian belakang. Ayo pergi. Seperti mimpi. Tanpa pikiran. Tanpa rasa takut. Tanpa halangan. Aku langsung jatuh cinta padanya. Becak yang mirip kereta labu ini. Tapi agak khawatir. Seperti bunga di cermin dan bulan di air, mudah pecah. Akhirnya kamu kembali. Katakan apa isi tas bunga-bungamu itu. Seluruh lorong bau aneh karena kamu. Urusanmu apa? Memang bukan urusanku. Tahu nggak Tante Asrama nggak bisa nemuin kamu? Biar aku bantu buang barang-barang itu. Dia juga maksa aku hitung satu persatu. Hasilnya, isinya cuma buah-buahan busukmu dan beberapa kotak yang nggak tahu isinya apa. Aku mau sembunyi di dalam tanah. Kamu bilang bukan urusanku. Aku suruh kamu ambil? Ya jangan ambil sendiri, oke? Hei, kamu ini. Astaga, kamu dipaksa ibumu buat kencan buta lagi. Hei, lihat pakaianmu.
Gak feminim sama sekali. Siapa yang mau sama kamu? Ya ampun. Serangga, takut. Serangga ini makanan khas kampung halaman kami di Yunan. Di tempat lain gak bisa makan sesuka hati. Orang tuaku pindah kerja. Aku sekolah SMA di Zhonghua, Harbin. Termasuk aku bisa masuk universitas ini. Semua karena makan serangga-serangga ini. Oke, kamu pikir dia menjijikkan? Ah, kamu benar-benar menjijikkan. Zheng Wenrui, kamu sangat menjijikkan. Bikin jijik sepanjang pikiranku. Makan aja ini. Jijik, jijik. Jangan coba-coba maju. Jangan maju. Bu, aku kan bilang gak mau dijodohin. Kenapa kamu selalu maksa aku nikah lebih cepat? Aku ikut kencan buta. Aku bahkan gak ikut kelas hukum. Sekarang malah bolos kelas. Ditegur serius sama dosen kita. Ini satu-satunya waktu aku bisa ngobrol sama diri sendiri. Aku suka kesempatan belajar sama orang, Bu. Ya segitu aja, terus kamu pergi. Apa karena aku cewek? Kamu gak peduli perasaanku. Cuma perlakuin aku kayak gini? Lagi lihat apa? Zhang Rui, aku mau tanya sesuatu. Sekarang zamannya apa? Masih ada sikap patriarki? Terus kamu harus tanya ibumu gimana pikirannya. Aku udah gede. Ini pertama kalinya aku marah sama ibuku. Karena aku beneran gak tahan. Di mata ibuku, cuma adikku yang berharga. Makanya aku belajar beneran keras. Aku mau dapetin beasiswa. Aku kerja di mana-mana buat nafkahin keluarga. Tapi gak mempan. Ibuku tetap anggap aku pecundang. Cewek itu pecundang. Jadi dia atur aku buat kencan buta tiap 3 hari. Cuma mau usir aku aja. Tapi kenapa aku harus lakukan sesuatu? Nikah sama orang yang gak kamu suka? Mungkin ibumu cuma pengen lihat kamu cepat dapetin kebahagiaan. Bukan berarti hal lain. Mungkin kamu kebanyakan mikir. Orang kayak kamu sama orang jahat. Gak tahu gimana perasaanku. Oke, aku cuma mau menghibur kamu. Terus karena kamu gak bisa dengerin, ya udah aku gak ngomong lagi. Oke, kita bahas ini nanti saja. Zhang Rui, kamu juga pikir aku aneh kan? Tapi sebenarnya, aku juga ingin jadi seperti kamu. Sama hebatnya dengan Sheng Huainan. Disukai. Tapi Sheng Huainan sama sekali tidak memberi aku kesempatan. Dia sama sekali tidak memberiku kesempatan untuk mendekatinya. Bahkan kelompok modal Ventura MU pun, kalian sama sekali tidak mempertimbangkan aku. Soal tertentu, staf kami sudah membuat janji. Dan soal ini, Sheng Tua ada pertimbangannya sendiri. Itu sangat subjektif. Tidak ada yang bisa memaksanya, tidak ada yang bisa memaksa. Jangan khawatir tentang hal ini. Di rumah, di sekolah. Sama sekali tidak ada yang peduli padaku. Tidak ada yang peduli dengan perasaanku. Sekarang bahkan mata kuliah hukum yang paling nanti pun berada di ambang kegagalan. Aku hanya ingin lebih dekat dengan Sheng Huainan. Aku hanya ingin melihatnya dari kejauhan, Zhang Rui. Apakah menurutmu aku salah? Memang benar. Ya, benar sekali. Zhang Rui, aku memang orang yang berlebihan. Aku cuma orang yang tidak pantas dicintai. Aku adalah lelucon di mata semua orang. Kamu juga tertawa padaku kan? Kamu juga pikir aku aneh. Aku. Ya, kita semua pikir kamu aneh. Aku juga begitu. Apa yang terjadi dengan Ming Rui juga? Kalian semua adalah jenis orang yang sama. Jangan berpura-pura jadi orang baik di sini untukku. Kamu seharusnya tidak memprovokasi dia. Dia benar-benar menyedihkan sekarang. Kamu sekarang mau menentang aku demi dia kan? Aku cuma mau membantu kamu. Kalau aku tidak masuk dan mengucapkan beberapa kata, sampai kapan kamu mau terjerat dengannya? Aku tahu, tapi lihat kondisi dia sekarang. Aku bicara jujur, apa salahnya? Bukankah kamu yang bilang padaku kalau dia memancarkan kabut tebal yang membuatmu tidak bisa bernapas? Kamu harus mengambil jalan memutar kalau bertemu dia. Kenapa kamu tidak mau mengakuinya sekarang? Aku mengakui aku pernah berkata banyak hal buruk tentang dia. Makanya dia terlihat seperti ini. Aku juga merasa bertanggung jawab.
Apa gunanya kamu memikirkan diri sendiri di sini setengah hari? Satu-satunya yang benar-benar bisa membuatnya bahagia adalah Sheng Huainan. Kamu jangan buang waktu di sini. Ayo pergi. Apa isi tasnya? Lalu main drum dan latihan angkat beban? Rahasia. Lihat, ternyata di Xiamen. Ada banyak bangunan bergaya Hokkien seperti ini. Lihat itu. Itu namanya bubungan ekor burung. Ini bangunan bergaya Hokkien yang khas. Hei cowok ganteng. Aku lihat kamu cukup berpengetahuan. Kalau begitu aku kasih pertanyaan. Lihat apakah kamu bisa jawab. Oke, Kamu bilang pernikahan Tiongkok itu tentang keluarga yang tepat? Apa itu gagang pintu? Apa itu sepasang? bagaimana dengan pertanyaanmu? Kamu bikin aku bingung. Tapi wanita di sampingku ini murid berprestasi. Pasti akan memberikan jawaban sempurna. Ah, Orang zaman dulu percaya pada keagungan badan gendang. Bisa mengusir roh jahat. Jadi agar pertemuan di pintu masuk rumah besar, menempatkan sepasang batu atau gendang. Inilah yang disebut gagang pintu. Benar kan? Mengacu pada ukiran kayu atau batu bata di kedua sisi pintu. Karena harus berjumlah genap. Jadi disebut sepasang. bisa jawab kata yang tidak umum seperti itu? Aku rasa kamu diiring-iringan kami. Ada masalah apa? Itu tidak bisa. Ah, Dia tidak bisa keiring-iringanmu. Dia ingin di sampingku. membuatmu kaget. Kalian wanita berbakat. Seakan siapapun bisa memisahkan kalian. 2 langkah mundur. Hei, kenapa kita tidak turun dulu? Ah, apa yang kalian bicarakan? Kamu baru saja mempermalukan pacarmu. Mulai jadi lusuh ya. Duduklah. Aku baik. Aku tahu hatimu lagi panas. Yang penting, duit 80 yuanku masih di kantongmu. Hahaha hei. Oke. Dibanding bunga mekar, daun dan ranting lebih menarik perhatianku. Neruda bilang, saat daun indah jatuh, urat kehidupan terlihat. Cuma membuktikan ucapanmu. Neruda. Kukira kau akan sebut Gibran. Neruda jelek ya? Memang ahlinya sastra. Puisi apa saja bisa lancar. Jangan dulu saya dengerin. Karanganmu bagus banget. Ada apa? Kamu baca karanganku? Nggak satu pun. Maaf. Minta maaf buat apa? Karangannya sama aja. Palsu dan norak. Karangan Luo Zi ini. Untuk muda yang akan pudar. Dapat nilai tertinggi tahun ini. Beda sama kata-kata merintih tanpa alasan. Pandangan dan kritiknya tentang muda. Deskripsinya sangat nyata. Buat kita berbinar lihatnya. Luar biasa. Oke, ayo pergi. Siswa Luozi, bacakan untuk semua. Oke. Untuk muda yang akan pudar. Kenangan ruang waktu muda. Banyak pikiran kecil. Seperti gelembung mengambang.
penuh harapan untuk masa depan. Bersinar di bawah matahari. Sekolah adalah stasiun Jingting perjalanan. Kereta muda bawa kita menuju yang disebut akhir mimpi. Semua perjuangan pahit dan sepi. Agar suatu hari nanti melihat ke belakang. Bisa bangga ucapkan kata terakhir. Muda tanpa penyesalan. Jangan pernah mengecewakan. Bahkan waktu mendorong kita untuk tumbuh dewasa. Bahkan ketika masa muda memudar. Namun di hari-hari itu, tak satu pun dari kita yang mau mengaku kalah. Langkah kaki masa muda. Nyerah dalam atau dekal. Ketika orang bawa Tuhan bersana. Ketika tangan itu dibagikan ke setiap kelas. Aku merasa bersemangat sekaligus gelisah. Jadi aku bersusah payah mengubah semua kalimat. Klise yang sudah usang itu menjadi baru. Namun, meskipun aku menulisnya dengan sangat hati-hati, aku sangat menantikan tulisanku bisa dibaca olehnya. Tapi nyatanya, dia tidak membaca satu pun tulisanku. Maaf, Kenapa kamu minta maaf? Maaf karena tidak bisa mengenalmu lebih cepat. aku selalu merasa sudah terlalu terlambat. Sudah melewatkan banyak hal. Untungnya, sekarang aku tidak akan melewatkanmu lagi. Jika kamu mau menulis karangan untuk saya lihat, saya pasti akan membacanya dengan baik. Katanya kan kamu sedang menjaga wanita cantik sebesar ini. Kalau ada apa-apa yang ingin kamu bicarakan, bicara saja langsung. Kenapa harus berbelit-belit begini? Hei, kita sudah ngobrol bersama selama ini. Siapa nama kalian berdua? Ah, nama saya Sheng Huainan. Seperti nama Huai. Nan berarti selatan. Namanya dia Luozi. Seperti nama Luoyang. Zhi adalah pohon jeruk. Wah, nama kalian berdua ini benar-benar cocok ya? Kenapa orang tua kalian memberi nama seperti itu? Apakah berdasarkan sebuah perumpamaan? Kamu tahu kan perumpamaan itu? Ayahku memberitahuku. Jeruk yang tumbuh di Huainan adalah jeruk. Kalau tumbuh di Huaibei, itu menjadi Zizhi. Jeruk yang tumbuh di Huainan adalah jeruk. Kalau tumbuh di Huaibei, itu menjadi zizi. Ya, siapa yang bilang tidak? Maksudku, apa sebutannya ini? Ini namanya takdir dari surga. Ini adalah pasangan yang cocok alami, hahaha. Ini memang takdir. Tapi kamu seharusnya sudah tahu itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Tidak terlambat untuk mengetahuinya. Kurasa. Kamu pasti ingin pasangan yang bisa saling memahami. Koneksi batin hanyalah mitos yang tidak bertanggung jawab. Itu membuat kita menaruh harapan terlalu tinggi pada orang lain. Kita semua manusia biasa. Tidak punya kebijaksanaan besar. Karena itu, aku berharap orang lain bisa memahamiku. Setiap kali ada yang salah paham padaku, aku tidak pernah menjelaskan. Aku tidak berharap siapapun benar-benar memahamiku. Bukan kakak. Bukan karena aku terlalu banyak bicara. Kamu bilang kalau suatu hari ada yang menuduhmu membunuh. Kamu bahkan tidak mau menjelaskan? Apa orang lain akan paham kalau kamu jelaskan? Tidak mungkin karena salah paham. Aku yang membunuhnya, kan? Tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu pikir aku mau sembarangan. Kamu bicara soal dirimu. Itu yang kupikirkan. Nah, untuk menjelaskan hal ini sebenarnya tidak sulit. Dan tahukah kamu? Kamu bicara soal dirimu. Jadi sepertinya, pasti sulit memahamimu. Tapi aku masih berharap. Seharusnya tidak ada salah paham antara kita. Ada yang namanya empati. Sulit bagi orang biasa melakukannya, kan? Aku tidak biasa. Jangan khawatir. Serahkan tugas sulit ini padaku. Sulit memiliki koneksi batin. Zhang Rui, apa yang kamu lakukan sembunyi-sembunyi di belakang? Ah, tidak ada. Aku hanya sedikit khawatir padamu. Khawatir. Oh, kamu masih punya hati ini, kan? Hanya Sheng Huainan yang suka. Apa yang kamu pikirkan?
Aku hanya berpikir kamu sebenarnya perlu. Kamu apa kamu? Kalau kamu nggak suka aku nggak bisa mikir alasan lain. Kamu udah dimarahin kayak gitu sama aku. Kamu masih datang ke aku. Kecuali kamu itu orang aneh. Yang suka disiksa dan dimarahin. Oke. Sebenarnya, aku datang. Aku mau ngaku ke kamu. Aku emang mikir kamu itu banyak yang agak aneh. Jadi aku ngomong banyak hal buruk tentang kamu. Jadi aku pikir perlu. Aku minta maaf serius ke kamu. Menarik. Ayo, kamu ngomong apa tentang aku? Aku bilang minggu kemarin kamu itu penyebar energi negatif. Maaf. Aku minta maaf. Oke. Aku juga nggak nyalahin kamu. Aku juga punya kesadaran diri. Aku juga tahu aku nggak disukai. Oke. Aku dengar kamu udah diperingatin soal itu sama Profesor Wunyuan. Jadi aku mikir apa aku harus ikutin. Lao Sheng, aku kasih tahu ya. Nggak. Aku kasih tahu Zhang Mingrui. Kalau aku ikut blind date. Dan apa yang Profesor Wunyuan peringatin? Kalau si Huainan tahu, aku nggak akan biarin kamu. Tapi bukan nggak lebih penting dari kredit kan? Aku pikir kamu perlu selesai masalah kredit dulu. Nggak perlu, Zhang Mingrui, nggak perlu. Aku nggak butuh kasihan kamu. Aku nggak butuh kasihan kamu. Kamu nggak tahu apa yang aku mau. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Tapi jangan marah. Kita nggak bisa bahas ini. Cuma kamu. Oke. Kamu berhenti ngomong. Bahkan kalau aku biarin semua orang ngetawain Aku nggak bisa biarin Xiao Huainan ngeremehin aku. Hei. aku nggak bisa makan lagi. Aku udah kenyang banget. Gimana cara kerjanya? Kamu belum makan rebung beku di Xiamen itu kan? Rebung beku, lupakan saja. Aku belum berevolusi sampai bisa makan serangga. Jangan dipaksakan. Kamu juga pernah dengar ini? Api di masa depan. Serangga mungkin memang akan menjadi sumber protein utama manusia. Makan lagi. Hidup tak lengkap tanpa makanan. Terus kenapa kamu nggak makan? Hidupku sudah cukup lengkap. Jadi aku nggak perlu makan itu. Menurutmu, terus kamu nggak sia-sia datang ke Xiamen? Kayaknya Harbin lumayan bagus. Ya, nggak masalah kalau kita bukan satu kota di Xiamen. Kita di Harbin. Bahasa Mandarin di sini. Ya kita. Mau coba? Makanan manis khas Xiamen. Aku benar-benar nggak bisa makan. Bukannya katanya cewek punya perut kedua buat makanan manis? Kamu juga tahu ya? Sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Hei. Kamu pakai segala cara. Akhirnya pacaran sama Sheng Huainan. Bangga banget ya. Dengar ya Luosi. Kamu naksir Sheng Huainan sejak SMA. Semua trik dan akal-akalannya aku tahu. Aku nggak akan biarin Sheng Huainan lagi terus jatuh ke perangkapmu kayak orang bodoh. Lihat apa? Nggak ada. Ayo. Lari apa enggak? Oh maaf permisi. Maaf. Ayo kita pergi. Gimana pas tahun pertama kuliah? Zhang Mingrui juga sering ke perpustakaan cari keberuntungan. Pengin sekalian cari jodoh.
Tapi setiap kali bukan ketemu cewek tinggi itu, ia nabrak salah satu kutu buku itu. Gak ada yang kayak di kelas berbaju putih yang dibayangkan. Kalau begitu dia harus pergi. Sastra klasik melanda kawasan ini. Hal seperti ini tetap tergantung pada dasar para gadis. Sebenarnya, aku juga bisa memahaminya. Tapi aku selalu merasa seperti pertemuan kebetulan. Hal-hal masih nyata dan terasa lebih. Lagi pula, rutinitas bisa dianggap penipuan emosional. Bagaimana dengan perasaanku menurutmu? Harus nyata dan murni. Ya, kenapa aku tidak tahu? Tapi dua orang asing jatuh cinta. Hanya satu yang tahu. Bukan kebetulan. Ah, Apa gadis-gadis di Harbin takut main seluncur? persiapan yang bagus sekali. Seperti sudah tahu sebelumnya akan jatuh. Ini tas obat yang kamu beli waktu lalu dan simpan padaku. Kenapa kamu bersamaku? Aku selalu terjebak macet. Aku takut kebahagiaan mendadak ini terlalu singkat. Masa depan akan terlupakan tapi panjang. Aku bilang teman sekelas ini. Kamu harus bicara padaku dengan bahasa sederhana. Ini otak jurusan sains dan teknik. Aku pusing dengar prosa liris. Tidak mengerti. Tapi, kamu dan aku cukup saling melengkapi. Lagi pula, rutinitas bisa dianggap penipuan emosional. Bagaimana dengan perasaanku menurutmu? Harus nyata dan murni.
Jika suatu hari kamu tahu yang paling kamu hargai, kesepahaman tak tertandingi. Setelah bertahun-tahun pengamatan, kebohongan yang sengaja dibuat, akankah kamu kemudian Sekarang internet penuh kritik pada Huanong. Aku kesal sekali. Semua karena Sang Wei Xiao 8. Laporan plagiarisme penjahat baru. Laporan Huainan didiskon. Kalau tidak, hadiah pertama pasti milik Huainan. Menurutmu apa yang terjadi dengan orang-orang online ini? Tidak tahu sebab akibat hal-hal. Hanya ikut-ikutan. Kamu lihat. Hei, apa Luozhi masih berdiri di antara kamu dan Huainan? Bukankah kamu bagian dari tim kreatif? Aku juga ingin mengatakan itu. Kupikir aku satu tim dengan Huainan. Bisa dapatkan kembali perasaan kita dulu. Tapi aku tidak tahu cara apa yang digunakan Luozhi. Bikin semua teman Huainan patuh padanya. Selama aku ada di sana, mereka cuma sibuk menggosok gigi atau ngobrol ngalor ngidul gak jelas. Aku bahkan tidak betah tinggal di sana. Shui Jing, gaya ini tidak cocok untukmu ya? Ayo kita belanja nanti. Aku akan pilihkan beberapa baju musim ini untukmu. Ah? Oke. Aku cuma tiba-tiba pengen. Aku gambar kucing kecil di baju Luoyang. Tapi aku tidak tahu apakah ini. Itu dibeli oleh tunangannya untuk dia. Luoyang mungkin takut tunangannya tidak senang. Jadi dia meninggalkannya di pinggir jalan. Terus kamu juga ambil itu dan pakai di badanmu. Aku suka Luoyang. Aku suka semua hal yang menjadi miliknya. Lagi pula, aku juga mau gambar kucing kecil ini. Polanya dijadikan seri perhiasan. Mungkin bisa jadi tanda tangan eksklusifku Ding Shuijing. Aku benar-benar mengagumimu. Kalau aku, kupikir itu baju dari wanita lain. Pasti aku sudah ambil gunting dan potong jadi kain sobek. Gak akan pernah aku pakai di badan. Ah ya. Itu kan kamu? Bukankah kamu juga tahu? Aku tidak bisa jahat ke Luoyang. Ya, aku mau ke pameran. Kalau tidak nanti aku terlambat. Hei Shuijing, kamu datang ke Xiamen juga gak mudah. Ayo belanja bareng aku. Ku dengar, pameran ini ada beberapa profesor seni berat. Aku cuma mau lihat apakah mereka bisa bantu. Bikin surat rekomendasi atau semacamnya. Beberapa bulan lagi, aku masih belum dapat sekolah yang bagus. 2 elit sosial di keluargaku. Mereka pasti akan usir aku keluar. Baiklah, oke. Ini dia. Ya, hati-hati di sana. Aku pergi dulu. Hati-hati, oke. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Oke. Beri aku 5 menit. Aku mau nanya sesuatu sama kamu. Beri. Makan es lollipop untuk tenangkan dirimu. Kita belajar mandiri bareng mulai sekarang ya. Aku sudah ngerjain tugas bareng kamu akhir-akhir ini. Menurutku ini cukup efisien. Aku akan reservasi lebih banyak tempat untukmu nanti. Sebenarnya, karena perpustakaan selalu ramai, sirkulasi udaranya juga buruk. Jadi biasanya aku belajar sendirian. Aku selalu pergi ke sudut perpustakaan. Walaupun tempatnya agak rusuh, tapi tidak banyak orang di sana. Kamu tidak perlu repot-repot reservasi tempat duduk. Dan kalau tidak ada keperluan yang penting, aku jarang meminjam buku di perpustakaan. Bukankah kamu sangat suka membaca buku? Tapi aku lebih suka membaca buku baru yang aku beli sendiri. Ketika sebuah buku lahir, itu seperti dunia baru bagiku. Kalau aku sudah membaca isinya, buku itu sudah terinfeksi oleh pikiran dan emosiku sendiri.
tapi harus dikembalikan seperti itu, untuk dibaca oleh orang lain. Aku merasa sangat tidak nyaman. Ini cuma perasaan pribadiku saja. Aku ingat kamu pernah bilang padaku, kalau kamu benar-benar suka buku itu, kamu beli yang baru untuk dikumpulkan. Tapi kamu semacam punya kompleks perawan kan? Atau karena kamu merasa tidak aman? Jadi kamu sangat posesif. Bukankah kalian cowok juga sama kalau main game? Poin yang kamu dapatkan dengan susah payah. Monster yang sudah dilatih, heat yang sudah dicari, diambil alih oleh orang lain begitu saja. Apa kamu mau? Biasanya, kamu ahli sosial. Aku tidak bisa membantahmu. Tapi apakah nanti ada debat lagi? Aku pasti akan cari kamu jadi rekan setimku. Sekarang aku tahu kelebihanku. Profesor, coba lihat ini. Ini beberapa sketsa biasa saya. Dan ini beberapa lukisan saya. Ya, lumayan bagus. Dasar-dasarnya sangat kuat. Saya suka goresan kuas pada lukisan minyak kecilmu. Ruang kosong di atas lukisannya cukup berani. Banyak ruang untuk imajinasi. Terima kasih, Profesor. Sayangnya, goresan kuas ini agak kasar. Terlihat seperti produk yang belum selesai. Apakah karya-karya ini tidak memenuhi syarat? Terima kasih, Profesor. Saya benar-benar tidak berpikir jernih saat menggambar ini. Saya akan kembali dan memperbaiki karya nanti. Itu surat rekomendasi. Lupakan saja. Bukan Profesor. Selamat tinggal, Profesor. Aduh, tidak apa-apa. Hanya berdasarkan preferensi pribadi, tidak bisa menentukan kualitas karya. Ini yang ketiga. Saya campur karya lama dan baru saya. Berikan Profesor ulasan bersama. Jawaban bulatnya ya, ini bagus. Saya pikir dulu saya menggambar dengan baik. Karya baru saya dalam beberapa bulan terakhir. Tidak ada yang tertarik. Saya pikir saya akan terus melukis di Zhenhua. Tidak akan menginspirasi saya lagi. Tapi kemana saya harus pergi? Hei, kalau begitu kenapa tidak datang ke Xiamen menemani saya? Bagaimanapun juga, rumah yang ayah saya sewa cukup besar. Biasanya hanya saya sendiri. Juga cukup membosankan. Saya juga sangat ingin tinggal bersamamu. Tapi ya, biar saya pikirkan. Karena orang itu mengajar di Zhenhua. Jadi kamu tidak bisa melepaskannya. Oke. Kamu berani menelepon saya sebelumnya. Jangan tanam di Shenghuainan. Saya melihatmu. Juga digantung di pohon. Wah, sayang. Ini buat aku. Oke, kamu beliin buat aku? Ya, ambilin buat aku, hehe. Besok kalau keluar, pakai baju yang kubeliin buat kamu. Jangan pakai warna hijau lagi. Kayaknya semuanya buat kamu. Oh, aku tahu. Acaraku spesial, kaya, dan menarik. Kalau aku jadi cowok, aku gak bakal biarin kamu pergi. Oke? Udah. Udah deh, jangan norak. Oh, ya, ada yang mau kutunjukkan. Apa itu? Ayo pergi. Kalau besok malam kamu ada waktu, bisa ketemu Tiffany sama Jack? Mereka pada kangen sama kamu. Ide bagus. Iya, kompetisi modal Ventura udah selesai. Aku belum sempat ngucapin terima kasih ke mereka. Ayo pergi. Naik dulu. Tunggu sebentar. Ada sesuatu buat kamu.
harian kamu bawa-bawa? Aku lihat di perpustakaan sebelumnya. Setelah kamu baca buku-buku Gibran, aku lewat toko buku itu hari itu dan beli. Awalnya mau kasih lain hari. Tapi pagi tadi langsung semangat, ku bacain. Aku capek banget. Aku memang suka Gibran. Aku juga suka San Envo. Tapi punggungmu? Sakit gak? Itu setara latihan beban seharian. Gak apa-apa, yang penting kamu suka. Kamu sebut puisi Neruda di Gulangyu. Aku langsung terpana. Masih bingung mau keluarin dan kasih ke kamu gak? Kalau gitu kamu harus tahan. Soalnya di mejaku masih kurang. Kamu punya set lengkap karya Jin Yong? Jangan lebih dari 30 eksemplar. Mau bikin aku kecapean? Aku pulang dulu. Dadah. Sampai jumpa. Ada apa? Pembohong. Jangan takut kebohonganmu suatu hari nanti akan membunuhmu. Heh. Bukannya itu cuma berita lama? Kenapa kamu tunjukkan ini padaku? Kamu tahu perusahaan Shengxi di Harbin kan? Ah, apakah kamu tahu siapa teknisi yang terbakar ini? Siapa itu? Itu ayah Luozi. Ah, SHHH. Tidak mungkin. Bagaimana bisa itu terjadi? Aku ingat guru pernah menyebutkannya sebelumnya. Ayah Luozi sudah meninggal sejak lama. Dia tinggal bersama ibunya. Aku hanya punya firasat bahwa pasti ada hubungan di sini. Jadi aku telepon ayahku. Benar saja, aku benar-benar mendengar nama Luozi dari mulutnya. Kisah hidup Luozi juga cukup menyedihkan. Tidak pernah mendengar dia menyebutkannya sebelumnya. Apakah kamu bodoh? Kupikir Luozi mendekat. Huainan itu karena aku menyukai Huainan. Tapi sekarang terlihat. Motivasi dia tidak sesederhana hanya suka. Ah, memang itulah maksudnya. Aku harus memperingatkan Huainan lagi. Hei, Luozi sudah kembali. Hei, kakak, aku membeli sampo Jepang baru ini. Samponya benar-benar super enak dipakai. Setelah dicuci, rambutnya super licin. Hei, dan baunya juga enak. Hei, cium baunya, harum kan? Ah, Oke. ada apa? Bukannya kamu baru saja pulang dari kencan? Kamu tidak senang? Oke. Kencannya sempurna sekali. Juga dapat hadiah. Wah, kencanmu dengan siswa berprestasi ini sungguh luar biasa. Bahkan tanda cinta adalah sebuah buku. Oke. Oke. Bukankah kamu sudah dapat semua hadiah? Kenapa kamu masih mendesah? Setiap kali dia memperlakukanku lebih baik, semakin aku takut dengan hal ini. Pemahaman diam-diam ini suatu hari akan terungkap. Kalau begitu dia pasti akan menganggapku pembohong. Jangan berpikir terlalu banyak. Aku akan tunjukkan sesuatu yang bagus padamu. HMPH? Lihat apa ini. Pil ajaib. Hahaha, ini acara yang diadakan oleh OSIS. Saudaranya masih baru dan sedang hangat dibicarakan. Aku bawakan ini untukmu sebagai hadiah. Oh, mari padamu. Hei. Baiklah, ada satu hal yang aku harus kujelaskan padamu dulu. Jangan ambil hati. Betul sekali, simposium buku baru ini. Karena ini adalah acara pertama di seluruh Asia. Jadi mereka meminta Yezhanyan menjadi pembawa acaranya. Tidak apa-apa, dia akan selalu menjadi pembawa acara. Dia sangat cocok untuk itu. Tapi menurutku Yezhanyan benar. Aku tidak tahu apa-apa tentang novel misteri. Bagaimanapun juga, kamu yang harus bertemu langsung dengan dua itu. Jadi, aku sudah merekomendasikanmu ke OSIS. Kamu penggemar setia siswa Streta ini. Ayo datang dan tunjukkan pada mereka. Apakah ada yang salah dengan wawancaranya? Astaga, tidak perlu.
Kalau memang ada hal lain, kita bicarakan nanti saja. Oke. Baiklah. Oh iya. Orang yang mendapatkan sertifikat antrian, ingatlah untuk luangkan waktu 1 malam. Kami sudah siap tendanya. Pastikan kamu bertemu dengan guru inferensi favoritmu. Memang kamu yang paling paham denganku. Hei, aku tadi sangat sedih. Semuanya baik-baik saja. Hum. Oh, Tuhan. Aku baru saja cek online, baru tahu. Dewa itu jarang tampil di depan umum. Akibatnya, satu sisi yang bocor. Foto wajahnya tiba-tiba jadi viral. Lebih populer dari sekumpulan bintang pria. Benar-benar tampan dan berbakat. Jangan lupa hitung aku kalau kamu antri. Oke. Satu lagi yang terjebak. Antri untuk apa? Kamu terjebak di mana? Apa aku ketinggalan lagi? Oke. Luo Jina ngapain? Coba aku lihat. Hahaha. Hei, aku punya satu lagi di sini. Coba aku lihat. Ini. Oh, Moran datang. Iya, keren banget. Wah, Sheng Huainan. Bagaimana kencannya? Kenapa nggak kirim aku WeChat? Ming Rui. Jujur aja, banyak yang lihat siang tadi. Kamu dan Sheng Wenrui berduaan. Ada apa sih? Apa iya? Bukan kalian berdua yang suka sama siapa? Sang Ming Rui, bisa nggak sih? Tolong pesan makan malam buat akhir pekan ini. Aku cuma teman sama dia. Aku ngobrol serius banget sama dia. Beneran serius. Ngobrol hari ini, kamu harus percaya aku. Urusan perasaan susah dijelasin. Lagi-lagi, ada kata Rui di nama kalian berdua. Ini bukan jodoh, apalagi? Oke. Main. Jangan bercanda soal ini. Aku harus jelasin ke kamu. Aku beneran cuma teman sama dia. Diam. Oke. Lihat dia mau kemana. Yakin? Pasti pergi. Biar aku coba. Hei. Sebenarnya, mobil juga bisa digunakan. Saatnya gajah terbang. Gajah terbang? Terbang. Oh, coba saja. Benar-benar berhasil. Begini nih. Oke, tidak apa-apa. Benar-benar berhasil, HMPH. Saatnya keluar dari mobil. Benarkah? Oke. Kurang jelas. Hei kenapa jangan putus? Kakak keempat, coba lihat sini. Tidak, kabel ini sudah tercolok kan? Hei, aneh sekali. Hei, sudah nyambung. Cepat. Oh, aku sangat kesal. Aku akan dibunuh oleh lawanku. Hei, kenapa tidak ada internet lagi? Nanti akan kuberikan ke Bibi. Hei, dia berhasil melakukannya. Sang Ming Rui. Oke, Sang Ming Rui. Ada apa? Apalagi? Orang keempat bajingan. Ada apa? Hei, masyarakat yang beradab. Apa yang harus kita lakukan? Kamu ingin memukulku kan? Pukul aku. Kamu masih berani memukulku? Apakah itu kamu? 1 lawan 1? Duel. Lepaskan. Kamu pindah-pindah apa? Biarkan aku tidur. Permisi. Ada apa dengan pindah barang? Kamu sedang tidur? Tidurlah sekarang. Tidur sekarang. Betapa beruntungnya dirimu. Beruntungnya bagus. Aku akan menjemputmu besok. Kalian terlalu sombong. Aku juga mendapatkannya. Muncul. Nggak bisa main. Bisa menang. Telak banget. Kamu nggak khawatir? Kamu khawatir apa? Khawatir. Hei. Menurutmu, mereka berdua bakal tersesat dan nggak ketemu? Mungkin nggak? Udah, jangan mikir. Mungkin pasangan muda lagi mesra. Ini bukan gaya Lao Sheng. Dia sama Ye Sanyan. Setahun aja jarang kencan. Berapa kali kamu keluar sama Luosi? Mesra banget, aku nggak percaya. Nggak aneh menurutmu? Oke, udah, jangan ngomel. Tidur aja. Aku kerja
kerja paling keras di kompetisi modal Ventura. Tapi kamu curahin semua perhatianmu. Cuma ke Luozhi. Aku kesel sama kamu. Tapi aku juga tahu, perasaan gak bisa dipaksa. Gak bisa ngehentiin kamu buat Luozhi. Aku tahan sedihnya. Aku juga coba ikhlasin kamu. Dapetin hubungan baru yang indah. Tapi tetap aja, dalam hati aku masih sakit. Ah, iya. Water Mirror kirim pesan bilang, kamu ada hal penting buat diserahin ke Luozhi ke aku. Jelasin itu ke aku. Luozhi harusnya kirim surat putus. Kalung kristalnya dikembaliin nggak? Kalung kristal itu hadiah dari aku dulu. Apa hubungannya sama Luozhi? Aku nggak segampangan itu. Kita udah putus. Mau aku kembalikan barang-barang ini ke kamu langsung? Aku nggak sanggup. Aku kira bakal mulai kompetisi modal Ventura sama kamu. Bisa dapat lagi perasaan kita berdua dulu. Tapi pas aku lagi kacau dan paling butuh kamu, malah ada Luozhi yang nyelip. Kamu cuma peduli perasaan Luozhi. Dia sama sekali nggak ada perasaan buat aku. Waktu buat keputusan penting, kamu sepenuhnya di sisinya. Cuma dengerin dia aja. Oke. Harusnya aku nyerah. Waktu aku di atap gedung kantor tadi, aku pengen tanya langsung ke Luozhi. Tapi aku mikir dia mungkin bilang sesuatu yang nyindir ke aku. Jadi aku mundur. Makanya aku minta Water Mirror yang urusin buat aku. Kok Water Mirror lagi? Soalnya Crystal selalu kontak sama Luozhi. Kebetulan Crystal lagi ke Xiamen lihat pameran seni. Jadi aku minta tolong dia. Dia bilang udah kasih ke Luozhi. Terus? Luozhi nggak kasih ke kamu? Gak enak banget. Maksudnya aja aku keluar malam ini. Kalau cuma mau balikin kado. Siapa aja yang kamu kasih, kan sama aja. Aku tahu Luozhi pasti gak bakal kasih ke kamu. Dia takut aku balikan sama kamu, jadi. Oke. Kayaknya kamu lupa sesuatu. Aku udah putus sama kamu. Dan aku gak ada niat buat balikan sama kamu.